Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep paling penting dalam matematika diskrit, yaitu adalah induksi matematika. Sebelum mulai, perkenalkan nama saya Bayu Samudro dengan NPM 2508101099 dari program studi informatika. Nah, jadi saya akan menjelaskan pentingnya pengenalan induksi ini dalam matematika diskrit. Jadi ketika mendengar kata induksi sendiri, mungkin sebagian dari kalian langsung membayangkan sesuatu yang cukup sulit atau mungkin susah atau rumit. Nah, padahal sebenarnya konsep ini tuh cukup sederhana ya, jika kita mau memahaminya secara perlahan dan juga santai. Induksi matematika ini adalah salah satu metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk semua bilangan asli. Jadi metode ini itu sangat sering digunakan dalam matematika diskrit, terutama ketika kita berhadapan dengan pola bilangan jumlah, rumus jumlah, atau sifat tertentu yang berlaku untuk banyak bilangan. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari beberapa hal penting. Pertama, kita akan membahas pengertian induksi. Kemudian kita akan memahami prinsip dasar dari induksi matematika. Setelah itu kita akan melihat contoh proses berpikir induktif yang sebenarnya sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, kita akan coba contoh penerapan induksi sederhana dalam matematika. Jadi harapannya setelah menonton video ini, kalian tidak hanya akan memahami rumus atau langkah-langkahnya saja, tapi juga memahami cara berpikir di balik metode induksi. Baik, sekarang kita mulai langsung dari pengertiannya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk pengertian induksi sendiri, secara umumnya sih induksi adalah suatu cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum dari beberapa contoh atau kasus tertentu. Jadi artinya itu kita mengamati beberapa contoh terlebih dahulu, kemudian dari contoh tersebut kita mencoba atau menemukan pola atau aturan yang berlaku secara umum. Nah, di dalam matematika diskrit ini, konsep ini digunakan dalam bentuk yang lebih formal, yang bisa disebut juga sebagai induksi matematika. Nah, induksi matematika ini adalah suatu metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan benar untuk semua bilangan asli. Nah, bilangan asli yang dimaksud itu biasanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya tanpa batas. Jadi sekarang muncul pertanyaannya, mengapa kita memerlukan metode seperti ini? Nah, bayangkan aja jika kita ingin membuktikan bahwa suatu rumus berlaku untuk semua bilangan asli. Tidak mungkin itu kita mencek satu persatu. Misalnya kita cek untuk 1, kemudian untuk 2, untuk 3, apakah benar atau tidak, sampai 100 ya, atau bahkan sampai 1000. Jadi bahkan sampai 1 juta pun tetap tidak menjamin bahwa rumus itu benar untuk semua bilangan. Jadi disitulah matematika membutuhkan suatu cara pembuktian yang lebih efisien. Nah, induksi matematika digunakan di situ. Nah, jadi untuk memahami konsep ini biasanya digunakan analogi domino. Jadi bayangkan saja kita memiliki banyak domino yang disusun berderet. Nah, jika dua hal berikut terjadi, yaitu adalah pertama, domino yang paling depan kita jatuhkan.
Dan kedua, setiap domino akan menjatuhkan domino berikutnya. Itu yang disebut domino efek. Dimana kalau kalian pernah main domino pasti tahu. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa semua domino pada akhirnya akan jatuh. Nah, konsep inilah yang digunakan dalam induksi matematika. Jika kita bisa membuktikan bahwa pernyataan benar untuk bilangan pertama, dan jika pernyataan benar untuk suatu bilangan, maka untuk bilangan berikutnya itu kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut benar dan benar untuk semua bilangan asli. Next, kita ke prinsip dasar induksi matematika. Sekarang kita akan membahas prinsip dasar dari induksi matematika. Secara umum, induksi matematika ini terdiri dari dua langkah utama, yaitu disebut langkah basis atau base case, dan langkah yang kedua disebut langkah induksi. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, langkah basis. Langkah basis adalah langkah pertama dalam pembuktian induksi. Nah, pada langkah ini kita memeriksa apakah pernyataan yang ingin kita buktikan itu benar untuk nilai awal. Biasanya nilai awal yang digunakan adalah n sama dengan 1. Tapi dalam beberapa kasus bisa juga dimulai dari 0 atau bahkan bilangan lain tergantung pada pernyataannya. Langkah ini sangat penting karena merupakan titik awal dari proses induksi. Jika pada langkah ini pernyataannya salah, maka pembuktian induksi tidak dapat dilanjutkan karena emang sudah dari awal salah. Jadi dalam analogi domino tadi, langkah basis ini sama seperti memastikan bahwa domino pertama benar-benar jatuh atau tidak. Nah, yang kedua ada langkah induksi. Jadi pada langkah ini kita membuat suatu asumsi yang disebut hipotesis induksi. Jadi kita mengasumsikan bahwa pernyataan benar untuk suatu bilangan tertentu, misalnya untuk n. Kemudian dengan menggunakan asumsi tersebut, kita harus menunjukkan bahwa pernyataan tersebut juga benar untuk bilangan berikutnya, yaitu k atau k ditambah 1. Jika kita berhasil menunjukkan hal ini, maka secara logika pernyataan tersebut akan berlaku untuk semua bilangan asli. Kembali ke analogi domino tadi, jika kita sudah memastikan bahwa domino pertama jatuh, dan setiap yang domino jatuh akan menjatuhkan domino yang selanjutnya, maka seluruh domino pasti akan jatuh. Jadi untuk contoh proses berpikir induktif, sekarang kita akan melihat contoh proses berpikir induktif yang sebenarnya sering kita lakukan. Misalnya kita melihat pada pola penjumlahan ini, 1 sama dengan 1, 1 tambah 2. Jika kita lihat 1 tambah 2 sama dengan 3, 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Nah, jika kita perhatikan hasilnya, kita mendapatkan deretan angka dari 1, 3, 6, 10. Kemudian kita mungkin mencoba menghitung lagi. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, hasilnya 15. Dari beberapa contoh ini, kita mulai melihat adanya pola-pola tertentu. Kita kemudian mencoba menebak bahwa mungkin ada rumus khusus untuk menghitung jumlah bilangan dari 1 sampai n. Nah, proses mengamati beberapa contoh kemudian menebak pola umum seperti ini disebut proses berpikir induktif. Namun dalam matematika, kita tidak cukup hanya menebak pola, kita harus membuktikan bahwa
pola tersebut itu benar untuk semua bilangan, karena jika kita menebak, kita tidak akan tahu pasti berapa hasilnya. Apa hasilnya? Untuk itulah kita menggunakan induksi matematika. Ini kita akan lanjut ke rumus jumlah. Nah, setelah melihat beberapa contoh, para matematikawan menemukan bahwa jumlah bilangan dari 1 sampai n dapat dinyatakan sebagai rumus n dikalikan 1 dengan n ditambah 1 kemudian dibagi 2. Nah, namun kita tidak bisa langsung menganggap rumus tersebut benar hanya karena cocok dengan beberapa contoh. Dalam matematika, kita perlu membuktikan secara formal bahwa rumus tersebut benar untuk semua bilangan asli. Nah, disinilah kita menggunakan induksi matematika. Kita lanjut. Sekarang kita akan mencoba pembuktian bahwa pernyataan berikut itu benar. Di jumlah bilangan dari 1 sampai n itu sama dengan n dikali n tambah 1 dibagi 2 atau per 2. Nah, pembuktian ini akan dilakukan menggunakan metode induksi matematika yang terdiri dari basis induksi dan langkah induksi. Basis induksi contoh. Nah, pertama kita lakukan basis induksi. Kita cek apakah pernyataan benar untuk n sama dengan 1. Ruas kiri adalah jumlah bilangan dari 1 sampai 1. Hasilnya adalah 1. Sekarang kita cek apakah ruas kanan menggunakan rumus 1 dikalikan 1 ditambah 1 kemudian dibagi 2. Hasilnya juga 1. Ini mana 1 dikali 2 dibagi 2 hasilnya juga. Ya, karena kemudian dua ruas sama, maka pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Nah, dengan demikian basis induksi telah terbukti. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu adalah langkah induksi. Jadi sekarang kita akan melakukan langkah induksi. Yang pertama, kita akan membuat hipotesis induksi. Misalnya, pernyataan benar untuk n sama dengan k. Artinya, jumlah bilangan dari 1 sampai k sama dengan k dikali k tambah 1 dibagi 2. Nah, selanjutnya kita harus membuktikan bahwa pernyataan tersebut juga benar untuk k tambah 1. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa rumus yang tadi itu juga benar untuk k tambah 1. Nah, jumlah bilangan dari 1 sampai k tambah 1 adalah seperti ini. Itu 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya, tambah n tambah k dan ditambah k tambah 1. Nah, untuk menurut hipotesis induksi, jumlah dari 1 sampai k adalah k kurung k tambah 1 per 2. Jadi kita tulis seperti ini. K kurung buka k tambah 1 dibagi 2 tambah kurung buka k tambah 1 kurung tutup. Kemudian kita faktorkan seperti ini. Kita keluarkan juga faktor n tambah k tambah 1 sehingga menjadi seperti ini, yaitu adalah k ditambah 1 sama dengan k ditambah 2 dibagi 2. Nah, ternyata bentuk ini sama dengan rumus untuk k tambah 1. Artinya, pernyataan benar untuk k ditambah 1.
Karena langkah basis salah, langkah basis benar, dan langkah induksi juga benar, maka dapat disimpulkan bahwa rumus tersebut berlaku untuk semua bilangan asli. Nah, saya akan juga menjelaskan beberapa kesalahan-kesalahan umum dalam induksi. Kesalahan yang pertama itu lupa atau salah pada langkah basis. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah tidak mengecek langkah basis dengan benar. Kadang ada yang langsung masuk ke langkah induksi tanpa memastikan bahwa pernyataan benar untuk nilai awal. Padahal kalau langkah basisnya salah, maka seluruh pembuktian itu menjadi tidak valid atau tidak benar. Nah, coba kembali lagi ke analogi domino tadi. Jika domino pertama tidak jatuh, maka domino berikutnya juga tidak akan jatuh, walaupun susunannya sudah benar. Nah, jadi pastikan selalu untuk mengecek dengan teliti nilai awal, hitung sisi kiri dan sisi kanan, dan juga pastikan benar-benar sama. Untuk kesalahan umum yang kedua adalah hipotesis induksi tidak digunakan. Kesalahan kedua ini adalah tidak menggunakan hipotesis induksi dengan benar. Kadang ada yang sudah menuliskan hipotesis induksi, tetapi saat mengerjakan langkah induksi malah tidak memanfaatkannya. Padahal inti dari induksi adalah jika benar untuk N, maka benar untuk N tambah 1. Artinya, kita harus benar-benar menggunakan asumsi bahwa pernyataan benar untuk N. Kalau tidak digunakan, maka pembuktiannya tidak akan lengkap. Kesalahan umum yang ketiga yaitu salah dalam aljabar. Kesalahan berikutnya adalah kesalahan dalam memanipulasi aljabar. Semisal salah memfaktorkan, salah menjumlahkan, atau salah menyederhanakan. Ini sering terjadi karena proses induksi memang melibatkan banyak perhitungan. Jadi saya menjelaskan di video untuk pelan-pelan saja, yang penting benar. Kesalahan lain yang tidak, untuk kesalahan yang keempat sendiri itu tidak sampai bentuk N tambah 1. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah hasil akhir tidak sesuai dengan bentuk untuk N tambah 1. Padahal tujuan utama langkah induksi adalah membuktikan bahwa bentuk N tambah 1 itu sesuai dengan rumus.
Kalau belum sampai bentuk rumus, berarti pembuktian itu belum selesai. Nah, yang kedua ada tips memahami induksi dengan mudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke beberapa tips agar lebih mudah memahami induksi matematika. Tips 1 itu adalah sebelum langsung membuktikan, cobalah untuk melihat beberapa contoh nilai kecil. Misal n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3. Dari situ biasanya akan terlihat pola. Nah, ini akan sangat membantu ketika kita memahami apa yang sebenarnya ingin dibuktikan. Untuk tips yang kedua, gunakan analogi domino. Kalau merasa bingung, ingat saja konsep domino ini. Dan selalu ingat-ingat dua hal. Apakah domino yang pertama ini sudah jatuh? Dan kedua, apakah setiap domino menjatuhkan domino berikutnya? Kalau dua hal ini terpenuhi, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Tips yang ketiga yaitu fokus ke tujuan akhir. Nah, saat mengerjakan langkah induksi, fokuslah pada tujuan-tujuan kita agar mendapatkan bentuk untuk n tambah 1. Jadi setiap langkah aljabar harus mengarah ke sana. Kalau sudah mulai tidak mengarah ke sana, coba diperiksa kembali. Mungkin ada beberapa kesalahan yang ada di dalam perhitungan. Tips yang keempat yaitu jangan terlalu terburu-buru. Induksi ini bukan tentang cepat, tetapi tentang logika yang benar. Lebih baik pelan tapi benar daripada cepat tapi salah. Nah, untuk yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang variasi induksi. Selain induksi biasa, sebenarnya ada juga bentuk lain dari induksi. Salah satunya adalah induksi kuat. Nah, pada induksi kuat, kita tidak hanya mengasumsikan benar untuk suatu nilai n, tetapi untuk semua nilai sebelumnya. Misalnya, kita ingin membuktikan suatu pernyataan benar untuk n sebagai asumsi bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua bilangan dari 1 sampai n. Walau sedikit berbeda, konsep dasarnya itu tetap sama, yaitu membangun kebenaran dari langkah sebelumnya. Nah, untuk video pengenalan, latihan cepat yang keempat adalah latihan cepat untuk menonton. Agar penonton lebih paham, kita bisa buktikan bahwa
ini itu mulai dari N sama dengan 1. Nah, saya juga akan menjelaskan mengapa induksi matematika itu penting. Karena yang pertama, induksi matematika itu memiliki peran yang sangat penting dalam matematika diskrit dan ilmu komputer. Metode ini juga sering digunakan untuk membuktikan berbagai rumus matematika, pola bilangan, serta sifat-sifat tertentu dari bilangan. Selain itu juga, induksi juga sering digunakan untuk analisis algoritma di bidang pemrograman. Misalnya saja, untuk membuktikan bahwa suatu algoritma bekerja dengan benar untuk semua ukuran input dengan memahami induksi matematika. Kita juga bisa melatih kemampuan berpikir logis dan juga sistematis dari induksi matematika ini. Nah, sebelum saya menutup penjelasan ini, saya akan menjelaskan suatu contoh soal dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kali ini saya akan memberi sekitar satu soal atau lebih untuk contoh dari rumus-rumus sebelumnya tadi. Nah, untuk contoh soal pertama itu buktikan bahwa jumlah n adalah bilangan ganjil pertama. Nah, seperti ini, 1 ditambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah kurung buka 2n dikurangi 1 itu sama dengan n pangkat 2. Nah, cara yang digunakan pertama adalah basis induksi. Untuk n sama dengan 1, sisi kiri berarti 1, dan sisi kanan itu 1 pangkat 2, hasilnya adalah 1. Berarti basis induksi tersebut benar. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu hipotesis induksi. Jadi semisal benar untuk nilai n tadi, kita akan tulis seperti ini: 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik-titik tambah kurung buka 2n kurangi 1 sama dengan n kuadrat. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu adalah langkah induksi. Buktikan untuk n tambah 1. Nah, jadi kita tulis seperti ini, itu 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah kurung buka 2n kurangi 1 itu tambah kurung buka 2n tambah 1. Nah, kita akan menggunakan hipotesis induksi, yaitu seperti ini, sama dengan n kuadrat tambah 2n tambah 1. Yang hasilnya adalah kurung buka n tambah 1 kuadrat. Karena sama dengan rumus n tambah 1, maka itu sudah terbukti benar. Nah, sebagai kesimpulan juga, induksi matematika ini adalah metode pembuktian yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan benar untuk semua bilangan asli. Jadi metode ini terdiri dari 2 langkah utama, yaitu langkah basis dan langkah induksi. Nah, langkah basis ini memastikan bahwa pernyataan benar untuk nilai awal, sedangkan induksi memastikan bahwa jika pernyataan benar untuk suatu bilangan, maka juga benar untuk bilangan berikutnya.
Dengan dua langkah ini, kita dapat membuktikan bahwa kebenaran suatu pernyataan untuk jumlah bilangan yang tidak terbatas. Semoga penjelasan pada video ini dapat membantu kalian memahami konsep dasar induksi matematika dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada pembahasan matematika berikutnya.